Wa an Abi Abdillah Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu maqal kuntu usalli ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam as-shalawat fakanat sholatuhu qasdan wa khutbatuhu qasdan. Saya selalu sholat. Kuntu usolli, teman-teman. Ini kalau dalam bahasa Arab ini, kalau ada kana lalu fi'il mudhari itu berarti perbuatan dilakukan dulu, sekarang dan akan datang. Jadi saya pernah menyampaikan presentasi terkait sunnah Nabi. Itu kata kuncinya kana dan fi'il mudhari. Karena kana kan fi'il madhi, sudah melakukan. Fi'il mudhari'nya sekarang dan akan datang, hal mustaqbal. Maka ini kuntu usolli, saya sering sholat dulu berkali-kali. Itu gambaran makna sering itu dari kana dan fi'il mudhari. Saya sering sholat bersama Nabi, sholat zuhur, asar, maghrib, isya. Fakanat sholatu qasdan. Sholatnya Nabi selalu sedang-sedang saja, tidak terlalu panjang tapi tidak terlalu pendek. Wa khutbatuhu qasdan. Khutbahnya Nabi juga sedang-sedang saja, tidak terlalu panjang, tidak terlalu pendek. Ini banyak yang hilang tulisannya, teman-teman ya. Baik, wa Nabi Juhaifa Wahab bin Abdillah radhiyallahu anhu qol akhon Nabi sallallahu alaihi wasallam baina Salman wa Abi Darda fazara Salman Abad Darda fara'a Umad Darda mutabadzilah. Nabi ketika orang-orang muhajirin hijrah itu, mereka nggak punya rumah, mereka nggak punya uang, mereka nggak punya apa-apa. Sampai di Madinah kemudian dipersaudarakan dengan orang Ansor. Karena saudara, makanannya dijamin, tempat tinggalnya dijamin dan seterusnya. Ini juga saudara ya. Nah, Salman Al-Farisi dipersaudarakan dengan Abu Darda. Abu Darda orang asli Madinah. Salman imigran, sebenarnya bukan dari Mekah, dia dari Persia. Suatu saat dia datang ke rumah saudaranya. Ro'a Ummad Darda mutabadzilah, melihat Ummad Darda tuh pakaiannya tuh bener-bener ala kadarnya, teman-teman. Nggak ada niatan untuk ngerapiin dikit, enggak gitu. Jadi mutabadzilah, pakaian yang jelek. Aneh ini, kok perempuan kucel tau kucel ya, acakan, mukanya nggak ceria. Qalat aku ke Abu Darda laisa lahu hajatun fid dunya. Bukan, kelewat. Faqala ma sya'nuki, kenapa mbak kok kelihatan kucel banget? Ini kan sudah jadi saudara. Kemudian qalat aku ke Abu Darda laisa lahu hajatun fid dunya, saudaramu Abu Darda itu, Mas Abu Darda itu udah nggak kepengen dunia sama sekali. Dia udah nggak mau makan enak, udah nggak mau tidur nyenyak, udah nggak mau bersama saya sebagai istrinya, udah nggak mau, semuanya untuk akhirat saja, sholat, ibadah gitu. Faja Abu Darda fasona alahu tu'aman. Abu Darda datang lalu dibikin makanan. Faqala lahu, ayo Mas Salman makan. Abu Darda nggak makan, padahal dia yang bikin. Kemudian kul fa inni shaim, makan saja, saya lagi puasa. Sahabat Salman bilang, ma ana bi akil hatta takul, saya nggak mau makan sampai kamu makan. Tapi saya puasa Mas, makan bareng saya. Saya kan lagi puasa, makan bareng saya. Makan sendiri kan bisa, nggak mau, harus temenin. Faqala ma ana bi akil hatta takul. Fa akala falamma kalan lai dhahaba Abu Darda qoma yaqumu. Ketika malam hari Abu Darda habis sholat isya langsung sholat malam, teman-teman, luar biasa. Faqala lahu nam. Aduh Mas Abu Darda, tidur aja, saya mau sholat, tidur aja, saya mau sholat dulu, tidur. Kemudian dia ngikut tidur. Summa dhahaba yaqumu faqala lahu nam. Gak lama bangun lagi, wudhu mau sholat, tidur dulu. Falamma kana min akhiril laili qala Salman kum al'an. Pas menjelang subuh jam 3:30 baru sahabat Salman bilang, ayo Mas bangun, sekarang sholat. Kemudian fashollaya jami'an, lalu dua-duanya sholat berjamaah. Ini jami'an, dua-duanya sholat, tapi saya maknai jami'an berjamaah. Faqala lahu Salman inna li rabbika 'alaika haqqan.
Tuhan memiliki hak atas dirimu. Wa inna li nafsika 'alaika haqqan. Badanmu punya hak atas dirimu. Wa li ahlika 'alaika haqqan. Istrimu punya hak atas dirimu. Fa'ati kulladzi haqqin haqqah. Maka berikanlah semuanya haknya dengan baik. Fa'atan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Darda lalu lapor kepada Nabi. Nabi, kemarin Mas Salman datang, saya disuruh begini, lagi puasa suruh buka, lagi mau sholat suruh tidur. Kemudian faqalan Nabi, sadaqa Salman. Salman yang betul, kamu yang salah. Ibadah tidak boleh berlebihan. Ibadah baik tapi tidak berlebihan. Makan baik tapi jangan kebanyakan. Olahraga baik tapi jangan kebanyakan. Main futsal baik, jangan kelamaan. Semua tuh pakai ukuran, pakai takaran. Kalau dilakukan dengan sesuai ukuran, pasti bahagia. Makan yang pas, Anda kenyang, Anda akan ya merasa nyaman. Tapi kalau kebanyakan, kalau kedikitan, nggak enak. Maka harus pas. Pasnya gimana? Sesuai kapasitas masing-masing. Kalau saya boleh bilang, Anda masih muda, santri pula, maka kapasitasnya sholat tahajud 4 rakaat. Baca Quran sehari berapa juz? Hah? Ada yang 20 juz sehari? Ada ya? 21 itu ya. Ya, karena Anda masih santri. Tapi kalau nanti Anda sudah melewati masa kuliah lalu bekerja, ya menyesuaikan. Ini pemikiran saya, teman-teman. Anda boleh setuju, boleh enggak. Tapi saya pikir saya perlu sampaikan. Dokter itu idealnya tidak menghafal Quran. Idealnya menurut saya. Kenapa? Karena orang yang hafal Quran, dia harus menjaga hafalannya, mengulang bacaannya ya. Sementara dokter tugasnya ngobatin orang. Jangan sampai dokter terlambat ke rumah sakit, harusnya ada tindakan medis jam 9, dokternya belum nyampe gara-gara masih setoran. Ditelepon. Assalamualaikum dok. Iya. Maaf, ini ada jadwal operasi jam 9. Dokter di mana? Bentar mas, saya masih setoran. Dah. Pasiennya bilang, gimana mbak, kapan dioperasi, saya udah sakit banget. Kata perawatnya, sabar ya, masih setoran bu, gak bisa. Yang kedua, kalau dia harus membaca Al-Quran banyak hingga malam hari harus mengulang hafalannya, besok pagi dia harus melaksanakan operasi, ngantuk. Lagi ngoperasi nih, ini kenapa ini? Operasi dok, kakinya ada bisul. Tapi kenapa perut yang dioperasi? Lah dokter yang ngantuk. Lah yang membaca Quran banyak Anda. Anda kan ustadz-ustadzah. Baca 20 juz sehari. Dokter ya dikit aja bacanya. Karena ibadahnya dia bukan banyak membaca Al-Quran. Itu namanya kapasitas, teman-teman. Saya lebih setuju dokter itu ngobatin. Baik, ibu sakit apa? Oke, gini bu. Pas ngoperasi juga sama. Dijahit-jahit tuh. Habis dijahit dibordir. Dikasih motek-motek gitu. Daripada kemudian sambil ngoperasi sambil ngantuk-ngantuk gitu, teman-teman. Itu masalah kapasitas. Saya ulang lagi, ibadah yang baik itu harus membuat Anda bahagia. Kalau Anda ibadah tertekan, Anda nggak bahagia. Yang kedua, ibadah sesuai kapasitas, sesuai proporsionalitas. Kalau ibadahnya kebanyakan atau kedikitan, nggak enak. Apapun itu, kebanyakan nggak enak, kedikitan juga nggak enak. Yang ketiga, ibadah tidak boleh menimbulkan hal yang tidak baik, itu nggak boleh. Kalau sampai Anda beribadah tapi ada hal yang buruk yang muncul, ibadahnya nggak baik. Harus diperbaiki ibadahnya sehingga ibadah memunculkan kebaikan. Baik.